Mencermati dari setiap sambutan tadi, baik panitia pelaksana, ketua rapi lokal, ibu camat, dan juga dari ketua rapi wilayah Kerinci, semuanya tertantang pertanyaan semua kayaknya. Jadi saya harus menjawab. Nah, mungkin dalam sambutan ini setidak-tidaknya memberikan pencerahan bagi kita dalam perkembangan terapi di Kabupaten Kerinci. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Di pagi hari menjelang siang ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat. Kita masih kuat, masih semangat bisa hadir di objek wisata air panas ini dalam rangka memperingati ulang tahun keempat Rapi Lokal 2 Kerinci, Renah Pemetik. Selawat dan salam kita sampaikan buat junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati, yang kami banggakan, hadir bersama kita satu-satunya perempuan tercantik untuk camat ya, bukan untuk yang lain. Satu saja Ibu Camat hangat, Ibu Irbalita Herangat Barat. Yang kami hormati jajaran pengurus, terutama Ketua Rapi Wilayah 11 Kerinci ya, beserta jajarannya. Yang kami hormati juga hadir bersama kita seluruh pengurus Rapi Lokal Kerinci dan jajaran pengurus Rapi Lokal 2 yang melaksanakan hari ulang tahun yang keempat pada hari ini. Sebetulnya saya mencermati kalau organisasi Rapi ini, terus terang kami merasakan agak sedikit iri. Irinya dalam pengertian positif. Karena di Rapi ini semangat kebersamaannya dan terhimpun beberapa elemen masyarakat, tidak ada pembatas. Kami melihat ada yang dari ASE, ada mantan birokrat, ada mantan aparat dan yang aktif, semuanya berkumpul di sini. Tapi wadah ini kami melihat di samping membantu memberikan informasi kepada masyarakat, memang ini ada perannya, mungkin ada fungsi hobinya ada di sini. Jadi hobi tersalur, komunikasinya berjalan, dan juga komunikasi kita untuk kepentingan baik kita pribadi maupun masyarakat ini juga tercapai. Jadi makanya di Rapi ini saya melihat organisasinya begitu kompak. Tadi saya mendengar bisik-bisik dari 11 wilayah yang ada sudah terbentuk di Kerinci ini. Mungkin anggotanya sudah yang resmi itu sudah mencapai 2.000 atau 3.000 anggota. Jadi ini luar biasa. Luar biasa potensi yang bisa dibangun, yang dihimpun dalam kebersamaan. Nah, memang kita harus memahami dan menyadari bahwa Rapi ini memang bukan organisasi politik. Kita tidak bisa menggunakan Rapi ini sebagai wadah untuk kegiatan politik. Tapi orang per orang, atau mungkin katakanlah individu-individu, ini mestinya bisa menyadari berapa besarnya potensi Rapi Kerinci ini. Kami berharap ke depan Rapi Kerinci ini nanti bisa memberikan suatu bentuk kontribusi yang bisa menjadikan Rapi ini bermakna dan punya tanggung jawab juga ke depan.
Coba kalau kita berpikir sederhana, karena kita baru melakukan kontestan pemilihan pileg. Kalau 3.000 anggota RAPI bisa kita terjemahkan mampu membawa 2-3 orang, berapa hebatnya nanti untuk provinsi maupun pusat kita sudah memberikan sumbangsih kontribusi kita. Nah, kalau kita sudah memberikan kontribusi, artinya RAPI akan semakin berkembang, akan selalu diperhatikan. Nah, ini mungkin yang mestinya harus kita sadari betul, bahwa kebersamaan kita di RAPI ini jangan kita berpikir jangka pendek, kita berpikir jangka panjang, bagaimana kita membangun organisasi, bagaimana kita membangun daerah bisa melalui wadah salah satunya RAPI ini bisa kompak selalu bersama-sama. Dan ini sudah terbukti. Kami melihat ibu-ibu, bapak-bapak, tua muda, semuanya nyaman melakukan kegiatan-kegiatan. Ini artinya tidak ada sekat, tidak ada pembatas di antara kita dalam kita melakukan komunikasi maupun kebersamaan di antara kita. Nah, tadi kami ingat apa-apa yang disampaikan tadi, baik Ibu Camat dan seluruh yang memberikan sambutan tadi, Ketua RAPI, semua fokusnya adalah masalah jalan Renah Pemetik. Sebenarnya kondisi jalan Renah Pemetik kita itu memang, kita satu sisi Renah Pemetik itu hadir sudah ada sebelum ada PNKS. Tapi faktanya karena kita berada di wilayah hukum negara kita, setiap hari, setiap waktu kondisi aturannya berubah-ubah terus. Kalau dulu kita membangun Renah Pemetik itu tidak ada kendala. Yang penting ada etikat kita untuk membangun. Tapi saat ini, niat baik kita dalam keterbatasan anggaran daerah, kami telah berupaya untuk selalu memperjuangkan. Karena satu sisi kalau berdasarkan wilayah, Renah Pemetik itu masuknya wilayah Bulak Mukai. Tapi kita tidak membedakan hal seperti itu. Sepanjang kita punya tanggung jawab, kami selalu di DPR itu, biar saudara dan teman-teman ketahui, teman-teman dari wilayah manapun kalau berbicara Renah Pemetik itu sepakat semua apa yang bisa kita perbuat. Tapi memang kemampuan daerah yang terbatas. Nah, kemarin tahun 2021 saya ingat kami itu pernah kami masukkan anggaran 2022 kalau nggak salah, 2022 kami masukkan anggaran. Itu adalah perbaikan yang dilakukan oleh pihak PU langsung. Mungkin Bapak merasakan selama waktu itu di Renah Pemetik, terasalah sedikit ada kelancaran. Kemudian di tahun 2023 kami masukkan lagi anggaran untuk perbaikan. Nah, di tahun 2023 inilah terjadi persoalan. Ada surat dari pihak kehutanan yang tidak membolehkan kita melakukan kegiatan fisik sebelum disiapkan, kalau istilah kita itu apa, untuk banyak anak analisanya, AMDAL lah kalau bahasa Indonesia itu AMDAL, analisis dampak lingkungan. Nah, itu harus dikaji lebih dahulu, baik secara sosialnya, sosial pendudukannya, secara teknisnya minta dibuat. Nah, makanya fisiknya yang 2023 ini terkendala, uangnya sudah ada, tapi karena tidak boleh ada ketentuan dan aturan, sehingga pihak PU itu tidak berani melakukan kegiatan itu. Kemudian bagaimana cara siasat kami untuk menyikapi hal demikian? Kami coba untuk mendiskusikan ini dengan pihak PUPR, dan uang itu kami alihkan untuk dilakukan uang itu sebagai biaya untuk konsultan perencanaan daripada AMDAL itu sendiri, biar itu siap. Nah, perkembangan terakhir ini di 2023 kemarin, perencanaan itu sudah berjalan, tapi masih ada tahapan-tahapan yang harus diselesaikan. Nah, menyikapi hal yang demikian, kami juga berupaya dengan keterbatasan anggaran yang ada. Tahun 2024 ini, kami sudah menyiapkan anggaran 3 miliar. 3 miliar itu kalau ukuran tadi, kalau harapannya mau dihitamkan, mungkin kita tidak bisa berjanji muluk-muluk.
Tapi kalau dengan 3 miliar minimal harapan masyarakat itu bisa mulus saja itu sudah luar biasa. Sudah bisa kendaraan motor mungkin yang sifatnya Honda Beat, nah, istilahnya itu bisa naik itu sudah luar biasa. Sehingga nanti mungkin kita mencari sumber-sumber pembiayaan yang nanti dari pusat yang lebih bisa menjadi harapan kita. Nah itulah ke depannya, maka kita berharap marilah kita kompak bersama sehingga nanti kita bisa mencari sumber-sumber pembiayaan baik dari DAK yang bisa dari pemerintah pusat untuk bisa menangani panjang jalan yang ada di Renah Pemetik itu yang harus ditangani secara permanen. Mudah-mudahan dengan adanya analisa ini tuntas, artinya tidak ada lagi kendala yang berarti menjadikan itu hambatan bagi kita. Nah posisi sekarang ini dengan anggaran yang ada, mudah-mudahan ini kami berharap tidak ada lagi secara teknis maupun secara aturan hukumnya tidak ada lagi yang menjadi kendala karena uangnya sudah kita sediakan untuk dilaksanakan di tahun 2024 ini. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan, bersabar, kami menyadari dan sangat bisa merasakan apa yang dirasakan oleh teman-teman yang domisili yang mungkin punya kebun di Renah Pemetik. Kami dulu di Harlah yang kedua, kami juga hadir ke Renah Pemetik karena kami merasakan juga bagian daripada warga Renah Pemetik. Jadi yakin dan percayalah Bapak-Bapak, niat kami ini mudah-mudahan selalu kita doakan semoga perjuangan-perjuangan kami ini bisa terlaksana dengan baik, khususnya untuk jalan Renah Pemetik. Yang lain yang perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini, tadi juga sudah sampaikan sebagai tanggung jawab kami sebagai pimpinan DPRD maupun mewakili saudara-saudara teman-teman ini di Dapil 3 ini. Kami telah berupaya dengan kemampuan yang kami miliki, dengan jabatan yang kami miliki, dengan segala macam perjuangan. Artinya kami tidak perlu memberi contoh terlalu jauh, cukup kami ambil sampel di seputaran air hangat ini saja. Paving block yang sudah ada walaupun sudah agak sedikit tidak rapi lagi, ini atas perjuangan kami. Pengaspalan termasuk pagar yang ada di wilayah wisata ini sudah kami perjuangkan untuk kegiatan pariwisatanya. Termasuk Ibu Camat itu di kantor camat itu bukannya pagar yang kami perjuangkan Bu Camat. Mulai dari jalan, perkerasan jalan di kantor camat sampai ada aspal hitam mulus di kantor camat, itu adalah atas dedikasi kami yang kami perbuat untuk kecamatan kita. Syukur alhamdulillah anggota Rapi wilayah 2 ini masih punya pengaruh sehingga apapun yang diminta masyarakat insya Allah akan kami penuhi. Selama ini bukan janji, sudah kami buktikan dimanapun wilayah di dapil kami ini yang memohon pembangunan baik sektor sekolah maupun sektor jalan irigasi ini kami lakukan tidak semata-mata dalam konteks daerah yang kami menangkan, tapi seluruh di Pati 7, daerah Timur sepanjang itu datangnya dari masyarakat kami selalu kami lakukan untuk mewujudkan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Jadi terima kasih atas undangannya Rapi Lokal 2 ini yang melaksanakan ulang tahun keempat. Tentu harapan kami semoga kegiatan-kegiatan ini selalu dalam kekompakan dan kami berharap ke depan kita Rapi bersama kami sebagai wakil rakyat kita bisa punya tanggung jawab yang lebih besar lagi membangun daerah Kabupaten Kerinci. Tidak banyak yang bisa kami sampaikan, itu saja. Dan tadi juga ada pantun. Sebenarnya kami ini bukan hobi berpantun, tapi coba-coba buka-buka HP, ketik sendiri. Mudah-mudahan ini ada kaitannya dengan kegiatan Rapi itu sendiri. Di akhir sambutan kami akan bacakan satu buah pantun. Mudah-mudahan dengan pantun ini memberikan semangat bagi kita lagi untuk tetap bersama padu dalam memperjuangkan Rapi. Nah, sebelum kami membacakan
pantun ini kami juga sedikit memberikan informasi kepada Rapi Kerinci, atau kami ingin tahu wadah Rapi ini kalau secara hukumnya sudah ada akte notarisnya, ada ya? Nah kami nanti coba kita diskusikan lagi. Kan kalau di pemerintah daerah ini ada beberapa organisasi yang bisa mendapatkan bantuan bergilir. Ada yang bantuan yang sifatnya permanen diberikan kepada organisasi seperti KMPI itu rutin. Kemudian pramuka itu rutin, dan itu ada aturannya. Tapi misalnya organisasi himpunan mahasiswa, HMI atau yang lain-lain atau wadah organisasi lain itu sifatnya bergilir. Nah kalau ada nanti Rapi Kerinci punya dasar hukumnya yang jelas, coba nanti kita diskusikan sehingga nanti Rapi coba kita pertimbangkan mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah untuk sebagai bahan pertimbangan nanti. Tapi kalau saya jadi bupati ini selesai siapa tahu saya kasih. Nah, itu jaminan. Kalaupun tidak pemerintah yang bayar, saya bayar. Nah, kalau kita takut aturannya terlanggar, ya kita cari uangnya. Makanya cari bupati orang Rapi sendiri. Tidak banyak pidato politiknya, cukup itu saja. Karena tadi sentilan dari Ibu Camat juga pidatonya pidato politik juga. Nah di akhir sambutan kami coba bacakan, mudah-mudahan ini pantun ini mengenal. Gunung Kerinci menjulang tinggi, terlihat cerah di pagi hari. Selamat harlah keempat Rapi Lokal 2 Kerinci. Semoga kita selalu dalam sinergi membangun Kerinci. Terima kasih. Sudah diberi pidato, banyak harapan yang sudah terjawab. Masih minta amplop. Ada amplop Bayu? Ada. Nah, saya utus amplop dari Wayu saja. Mudah-mudahan cukup membantu Ikatan Rapi Lokal 2 kita di Kerinci. Itu saja. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan kita. Mudah-mudahan walaupun kita jarang bertemu, mudah-mudahan kebersamaan kita selalu ada dalam rangka kita sama-sama ingin membangun Kerinci ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci, yaitu Bapak Insinyur Haji Boy Edward MM, yang telah memberikan pencerahan untuk kita semua.